Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang sempurna. Tuhan senantiasa pelihara kita, keluarga kita satu persatu, semua dipelihara oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini Kamis malam tanggal 7 Oktober 2021, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kasih yang sempurna, janji dan amin. Dan senantiasa kita mau berharap kepada Tuhan. Ke dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, hidup kita akan gagal, hancur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi marilah kita mendekat selalu kepada Tuhan, cintai Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita layak, berkenan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, oh Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Oh Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Oh Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Aku hidup suci, tidak turut dunia, oh Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Mau ikut jalan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mau taat setia pada jalan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Karena hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan membawa kebenaran. Jalan Tuhan kita menuju ke surga. Amin, haleluya. Dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Oh Tuhan, peganglah hidupku. Amin, haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku. Amin, haleluya. Seandainya ia menguji aku, dalam Mazmur 23 ayat 10 dan 11, aku akan timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Amin, haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya.
yang diajarkan mulutnya. Oh Tuhan Yesus, taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya. Aku hidup suci, tidak turut dunia. Oh Tuhan, pasti buka jalan. Ku mau setia dan taat, cinta kepada Tuhan Yesus sampai hidupku bersama Yesus di surga. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat, cinta kepada Tuhan Yesus sampai nanti ku hidup bersama Yesus di surga. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saya menyanyikan lagu ini. Menjadi komitmen kita bersama. Ku mau setia, ku mau setia dan taat, cinta kepada Yesus, cinta kepada Tuhan Yesus sampai nanti kelak aku hidup di surga. Amin. Jadi kerinduan kita semua. Kalau kita cinta Yesus, setia kepada Yesus, taat kepada Yesus, nanti kelak kita hidup di surga. Firman Tuhan juga katakan dalam ayat 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di ayat 11 dikatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yesus, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin, puji Tuhan. Biar firman Tuhan ada di dalam hati kita, supaya kita senantiasa berhasil hidup kita, diberkati Tuhan, dan nanti kelak kita menjadi serupa dengan Yesus. Kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya merindu senantiasa hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-7. Haleluya. Yang lalu Kisah pasal 7 ayat 1 sampai 20. Sekarang kita membaca ayat 21 sampai 44. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 7 ayat 21 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Baru dia di berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, itu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang Mesir itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti.
Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin, hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia mempertahankan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sesungguhnya kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang memakan mereka, membawa mereka keluar dengan memegangkan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada para Allah itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat tentang mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ayat 43. Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. 44 terakhir. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Rasul pasal 7 ayat 21 sampai 44. Sebentar saya membahas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia, yang rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita menjadi jemaat yang setia, cinta Yesus, dan taat. Tiga hal penting, ditambah satu, bertanggung jawab. Mari kita menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Di dalam ketaatan pasti ada tanggung jawab. Seperti Musa. Musa dipimpin Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Musa dididik di Mesir. Saya mau cerita ya. Musa usia 120 tahun, Bapak. Pada waktu nanti dipanggil Tuhan di Gunung Nebo, kalau kita baca di Ulangan 34, 6 dan 7, umur Musa 120 tahun. Musa umur 120 tahun dibagi dalam 3 babak. Babak pertama, Musa atas izin Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ya. Lahir dari suku Lewi pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lahir dari suku Lewi dan dibuang dan akhirnya dipilih oleh putri Fir'aun. Jadi kalau kita lihat di sini di ayat 20 21, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya diasuh di rumah ayahnya. Dan setelah itu, jadi dia 21, lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mereka mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa besarnya selama 40 tahun belajar tentang leadership skill di Mesir. Kalau kita lihat sini di ayat 22, Musa dididik
dalam segala hikmat orang Mesir. Jadi dia belajar kepemimpinan. Itu saya percaya karena setiap langkah diatur oleh Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24. Bahwa setiap langkah manusia diatur oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mengerti jalan hidup kita. Karena apa? Semuanya diatur oleh Tuhan. Kalau kita lihat Musa di sini, saya katakan dibagi dalam 3 babak. Babak pertama 40 tahun belajar di Mesir. Tapi setelah dia pernah membunuh seseorang, ya. Jadi di situ Musa masih menggunakan kedagingannya. Di situ dididik sama Tuhan. Nah, ini perhatikan ya. Waktu belajar di Mesir, otomatis dia leadership-nya pasti punya sifat-sifat keras. Oleh karena itu nanti kalau memimpin bangsa Israel tidak bisa memimpin sifat keras. Harus belajar rendah hati, belajar menjadi gembala domba. Nah, ini menjadi gembala domba. Musa dididik oleh Tuhan melalui hambanya Imam Jethro, itu mertua Musa. Karena Musa pada waktu lari ke Midian berjumpa dengan anak Jethro namanya Sipora dan menikah. Di situ Musa belajar memimpin domba. Ya, kalau kita lihat di sini di Kitab Keluaran, ya, Kitab Keluaran, makanya kita bersyukur kepada Tuhan, ya, supaya kita mengerti akan jalan Tuhan. Supaya setiap langkah kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau kita baca di sini Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saya mau baca ayat 1, ya. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Jethro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi artinya Musa belajar kepemimpinan secara rohani. Karena Musa nantinya akan disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai penolong, sebagai penyelamat untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Karena kalau baca di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 40, bangsa Israel ada di Mesir itu selama 430 tahun, Bapak Ibu ya. Oleh karena Tuhan lihat perbudakan bangsa di Mesir itu begitu sengsara. Tuhan itu cinta kepada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan cinta kepada kita semua. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian melalui hambanya Musa. Demikian juga kita. Kita dipimpin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun dari surga ke dalam dunia ini dalam rangka penyelamatan umat manusia. Kalau dilihat Musa dipimpin sama Tuhan 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Musa 40 tahun di awal di Mesir, belajar menjadi gembala domba selama 40 tahun, jadi usia menjadi 80. Dan memimpin bangsa Israel juga keluar dari Mesir di padang gurun sampai akhirnya dipanggil sama Tuhan 40 tahun. Jadi itulah babak ketiga 120 tahun. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita jelas dipimpin oleh 3 tahap juga. Tahap pertama kita orang dulu, orang dunia. Kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan babak kedua kita menerima Yesus tapi belum bertobat. Banyak orang Kristen saat ini masih di babak kedua. Ikut-ikutan Yesus saja. Menjadi Kristen tenan. Tapi tidak memasuki masuk babak ketiga. Bangsa Israel memasuki babak ketiga. Musa memasuki babak ketiga. Yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya Musa dibawa masuk surga. Demikian kita juga. Kalau kita hidup sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau supaya suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan. Saya mau bacakan ayat terakhir. Kalau kita lihat di sini dalam Ibrani pasal 11, Musa di ayat 25, 26, 27. Dikatakan, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat ini. Lebih bagus kita menderita di dalam Yesus. Tinggalkan dunia kejahatan yang penuh dengan dosa. Karena apa? Di ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Dibandingkan upah yang akan datang di surga, dibandingkan kesengsaraan kita di dalam dunia ini, penghinaan kita, ya jauh lebih indah nanti Bapak upah besar di surga. Ini mari kita mau tiru cara-cara Musa. Dia memandang upah besar di surga. Demikian juga kita memandang janji Tuhan yang sempurna. Ayat 27.
Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak tahu karena murka raja. Ia bertahan sampai seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Jadi dengan iman kita melangkah tinggalkan dunia ini. Pandang kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sampai suatu hari kelak kita pindah tempat dari dunia ini memasuki surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu Saudara semua. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, Kau Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Aku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Aku hidup suci, tidak turut dunia. Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.